Hello guys, Halo, gue Adi gue Tia. and you are watching to Aditya Channel. Aditya Channel. Aditya Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Masih betah kan belajar di rumah? Mudah-mudahan kita semua sehat dan terjaga dari virus corona. Amin. Ya, sebelum tonton video ini, alangkah baiknya kalau kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hari ini Ibu akan membahas tentang 4 pilar kebangsaan dalam mengatasi ancaman ya bagi negara kita. Nah, gimana sih? Apa aja sih 4 pilar kebangsaan ini? Pasti kalian juga tahu kan apa aja? Ya, 4 pilar itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama Pancasila. Kalian tentulah tahu ya, Pancasila itu ada di kehidupan sehari-hari kita ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalian juga tahulah sila pertama. Sila pertama itu kan tentang ya agama ya. Kalau kita mau tidur pasti harus berdoa. Bangun tidur juga kita harus berdoa. Nah, sekarang ya ancaman kita ya bagi umat Islam, bukan umat Islam aja tapi ya agama yang lainnya, katanya jangan beribadah dulu ya di tempat ibadahnya. Nah, tapi kan itu bagaimana kitanya ya, jangan sampai memecah belah keutuhan NKRI kita ya. Nah, Pancasila juga kan ya diterima oleh semua orang ya, karena Pancasila itu ya sebagai ideologi bangsa Indonesia dan cuman ada di negara Indonesia saja ya. Sombong amat. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini juga ya kita dalam kehidupan sehari-hari ada hak dan kewajiban kita sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, di sini juga kalian ada hak-haknya, dari hak hidup, hak untuk mendapatkan hidup yang layak ya. Nah, di sini kalian juga bagaimana nih kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti kalian bisa nih meminta hak kita ya kepada siapa aja. Tapi kalian juga harus ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, yang ketiga itu NKRI ya, NKRI. Nah, kalian tahu kan NKRI itu emang singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Bentuk negara yang dimiliki Indonesia itu ya negara kesatuan, ada di Undang-Undang Dasar juga kan ya. Pasal 1 ayat 1 ya. Bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan ya. Nah, NKRI itu ya waktu dulu itu dalam bentuk kerajaan ya, pertimbangan para pendiri bangsa terbukti mampu membuat Indonesia lebih kokoh dan tidak mudah terpecah belah setelah berbentuk negara kesatuan ya. Ya waktu dulu kita pernah sih bentuk negaranya itu negara serikat ya, tapi itu tidak lama ya, cuman hanya 1 tahun saja. Nah, yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Nah, ini juga semboyan ya, semboyan negara Indonesia. Yang pertama kali itu ya dicetuskan oleh Empu Tantular ya. Semboyan ini kemudian diluangkan Empu Tantular dalam karyanya dengan bunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini sendiri ya Empu Tantular itu ya seorang pujangga di kerajaan Majapahit ya. Nah, di sini kalian juga harus tahu ya upaya
menjaga persatuan dalam mengatasi wabah sekarang nih yang lagi mengancam lah ya, mengancam bukan di negara Indonesia saja, tapi di negara ya seluruh dunia ya, di semua negara. Nah, bagaimana nih supaya kita itu saling bergotong royong ya, saling membantu supaya jangan ada perpecahan. Nah, ini ada sebuah penyakit ya yang disebutnya penyakit ya corona yang mudah tertular oleh semua orang. Nah, gimana upayanya supaya kita tidak terpecah belah ya? Ini ada upaya mengatasi wabah virus corona ya. Yang pertama itu kita harus siap menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua, siap melawan hoak dengan memposting konten narasi positif. Kadang kan sekarang itu banyak berita-berita yang nggak pasti ya, dengan keberadaannya itu kadang dilebih-lebihkan ya, ada yang meninggal berapa juta, padahal kan belum tentu kebenarannya ya. Nah, makanya kita itu harus mengupayakan ya pemerintah mengatasi penyebaran virus corona demi terwujudnya kondisivitas di masyarakat sendiri. Nah, yang ketiga, siap berkontribusi menangkap wabah virus corona dengan mengkampanyekan dan mengedukasi gerakan pola hidup sehat masyarakat demi bangsa yang sehat serta kuat menuju Indonesia maju. Nah, selain itu, Ibu tadi kan udah ya ngejelasin bahayanya virus corona yang dapat mengancam 4 pilar ya. Jadi itu kadang emang suka mengancam ya 4 pilar, karena kalau misalkan kita ini banyak pendapat ini, banyak pendapat itu ya, jadi kadang keutuhan negara kita itu ya terpecah belah ya, karena pingin ini, pingin itu ya kan. Ada juga yang 14 hari harus di rumah terus, tapi ada juga yang harus bekerja. Nah, itu dapat terpecah belah ya. Nah, ada lagi nggak yang bisa mengancam 4 pilar bangsa selain virus corona? Coba kalian ya komentar di sini di bawah ini, apa aja sih yang bisa mengancam 4 pilar kebangsaan Indonesia ya. Nanti Ibu kasih nilai plus buat kalian. How? Banyak kan ya ancaman di berbagai bidang ya, bidang apa aja yang kalian tahu? Iya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya ya, pertahanan dan keamanan, seperti yang Ibu tugaskan ke kalian. Nah, Ibu akan memberikan contoh seperti ini. Nah, misalkan contoh nih ya di bidang politik ya. Nah, kan Ibu ngasih pertanyaan nih di bidang politik. Nah, bagaimana nih pengertian di bidang politik ya? Pengertian di bidang politik, apa sih pengertian di bidang politik? Nah, nanti ada yang menjawab nih, politik itu bagaimana pengertiannya. Nah, terus kalau ada nih politik juga ada 4 pilarnya ya. Di politik itu ada 4 pilarnya, kan emang 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam politik itu kan ada asas pemilu ya. Nah, sangkut pautin mencakup di Undang-Undang Dasar nih. Nah, asas pemilu itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 1 ya. Asas pemilu itu kan luber dan jurdil. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada lagi, itu kan di dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, di dalam Pancasilanya bagaimana nih? Nah, di dalam politiknya, di bidang politiknya. Nah, di bidang politiknya, misalkan di dalam Pancasilanya ya. Nah, politik, kita kan bisa nih bermusyawarah, kita juga kan harus
ada pilkada ya. Pilkada itu di dalam Pancasila, sila keempat. Nah, sila keempat itu kan kita itu ya harus hak bersuara ya. Jadi kita itu harus memilih ya pemilihan umum, pilkada ya. Ya kita itu harus bersuara, tapi harus tahu asas pemilunya bagaimana ya, harus jujur, adil ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, selain itu juga kan ada lagi di dalam Bhinneka Tunggal Ika, gimana nih Pancasilanya? Maaf, politiknya gitu ya. Politiknya gimana nih di dalam Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, kita kan politik ya kan kadang suka ada politik itu bagaimana gitu kan. Jadi nanti suka ada tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya kadang ya. Suka apalah, nanti kalian bisa deskripsikan sendirilah. Itu nanti ada juga kan di bidang ideologi, terus ekonomi, sosial dan budaya. Ya nanti kalian bisa ditanyakan lagi di dalam komentar di sini ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya di video pembelajaran hari ini. Oke. Ya, sampai ketemu lagi ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Semoga virus ini segera berlalu ya. Semoga kita ketemu lagi di sekolah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.